Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di materi struktur jaringan tumbuhan, akar, batang, daun, dan bunga. Tujuan pembelajaran: setelah mengamati video materi jaringan tumbuhan, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ tumbuhan minimal 2 hasil analisis dengan baik dan benar. Epidermis adalah jaringan penting yang terletak pada lapisan terluar, berfungsi sebagai benteng pertahanan jaringan organ penting tubuh. Jaringan epidermis tidak memiliki lapisan lebih dari satu, maka dari itu, jaringan epidermis tumbuhan terdapat kutikula. Korteks dikontrol dan disusun oleh bantuan sel parenkim yang memiliki dinding ari atau tipis. Selnya tidak berbentuk padat yang akhirnya memungkinkan air serta nutrisi makanan berjalan ke arah korteks tanpa melewati jaringan sel tumbuhan. Endodermis adalah lapisan sel yang menyusun batasan-batasan gerak korteks dengan stele atau periskel. Dinding sel endodermis mempunyai beberapa lapisan suberin dan lignin yang mempunyai kecenderungan impermeable. Fungsi utamanya adalah membawa dan mengarahkan garam mineral ke dalam stele. Stele atau silinder pembuluh mempunyai pembuluh dan jaringan pelengkap. Pada bagian terluar stele mempunyai beberapa sel periskel yang mempunyai kemampuan membelah diri dan tumbuh membesar cepat untuk membentuk cabang akar lateral. Pada bagian dalamnya, stele mempunyai pembuluh jaringan silem dan plum. Pada plum berbentuk mirip bintang laut karena adanya benjolan yang menonjol keluar yang radikal dari wilayah pusat ke arah periskel, sedangkan plum berada di dalam benjolan silem. Pada akar, tumbuhan dikotil selalu ditemukan jenis susunan jaringan tumbuh tersebut. Macam-macam akar pada tumbuhan, yaitu ada akar dikotil dan akar monokotil. Bagian-bagian batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua, dikotiledon, memiliki batang yang berkayu karena memiliki kambium. Kambium adalah jaringan yang aktif, berkembang, dan membentuk sel yang baru. Sel tersebut nantinya akan berdiferensiasi ke arah dalam dan ke arah luar, membentuk jaringan pembuluh. Tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping satu, monokotiledon, berbeda dengan batang tumbuhan dikotil. Batang tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium, sehingga tumbuhan monokotil hanya dapat tumbuh tinggi tanpa membesar. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh ukuran meristem apikal pada tumbuhan monokotil relatif kecil. Struktur batang monokotil dan dikotil bisa diperhatikan batang monokotil dan batang dikotil. Keterangan yang pertama, batang monokotil dan batang dikotil ada epidermis, korteks, jaringan dasar, berkas pembuluh, kambium pembuluh, dan empulur. Nah, yang selanjutnya kita amati struktur anatomi daun. Bagian-bagian anatomi daun yang pertama adalah kutikula, epidermis, jaringan palisade, silem, epidermis bawah, stomata, dan jaringan gabus. Struktur anatomi daun. Jaringan epidermis merupakan jaringan dengan sel berlapis satu yang dindingnya mengalami penebalan lignin. Nah, di epidermis ini
biasanya terdapat stomata yang diapit oleh dua sel penutup. Jaringan epidermis merupakan jaringan dengan sel berlapis satu yang dindingnya mengalami penebalan lignin. Nah, di epidermis ini biasanya terdapat stomata yang diapit oleh dua sel penutup. Jaringan mesofil tersusun dari sel-sel parenkim yang tersusun cukup longgar sehingga memiliki ruang antar sel atau rongga antar sel. Nah, jaringan mesofil ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan palisade dan jaringan spons. Jaringan palisade atau yang biasa disebut sebagai jaringan tiang ini memiliki sel yang berbentuk silinder dan tersusun sangat rapat. Di dalam jaringan palisade ini terdapat banyak kloroflas dan jaringan ini juga berfungsi dalam proses pembuatan makanan. Jaringan spons. Jaringan spons atau yang biasa disebut juga dengan jaringan bunga karang ini memiliki sel yang susunannya lebih longgar jika dibandingkan dengan jaringan palisade. Jaringan spons ini memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut ini terdapat pada tulang daun dan fungsinya secara umum adalah alat transport dan juga sebagai pemuat daun. Berkas pembuluh angkut ini terbagi menjadi dua macam bagian, yaitu xilem. Xilem atau yang biasa juga disebut dengan pembuluh kayu ini memiliki fungsi untuk mengalirkan air beserta jatarannya menuju ke daun. Yang kedua, plum. Plum atau yang biasa juga disebut pembuluh tapis ini memiliki fungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis tumbuhan dari berbagai daun ke bagian tumbuhan yang lainnya. Nah, kita sekarang amati struktur bunga. Struktur bunga memiliki beberapa bagian. Ada sekitar 8 bagian. Yang pertama, putik. Yang kedua, benang sari. Yang ketiga, mahkota bunga. Yang keempat, tangkai sari. Yang keempat, kelopak bunga. Yang keenam, tangkai bunga. Yang ketujuh, bakal biji. Yang kedelapan, tangkai putik. Bagian-bagian bunga. Pertama, putik. Bahasa Latinnya putik ialah pistil, merupakan alat kelamin betina. Yang kedua, benang sari, merupakan alat kelamin jantan, sebagai alat perkembangbiakan bunga yang memiliki fungsi benang sari pada tumbuhan. Yang ketiga, mahkota bunga. Mahkota bunga atau corolla juga biasa disebut dengan perhiasan bunga. Bagian ini adalah bagian dari bunga yang paling indah dan memiliki berbagai macam warna yang menarik. Keindahan dari mahkota bunga ini tersebut telah mengundang kumbang atau serangga untuk singgah guna melakukan proses terjadinya penyerbukan. Yang keempat, kelopak bunga. Biasa dikenal dengan sepal, merupakan bagian bunga yang berfungsi untuk menjaga dan menyelimuti mahkota bunga pada saat masih kuncup. Biasanya, warna dan bentuk dari kelopak bunga mirip seperti daun. Yang kelima, tangkai bunga. Dalam bahasa Latin dikenal dengan pedicellus, adalah bagian dari bunga yang tepat berada di bawah bunga dan merupakan satu-satunya penopang terakhir dari cabang bunga. Fungsi dari tangkai bunga itu sendiri ialah untuk menghubungkan antara bunga dengan ranting. Yang keenam, bakal biji, yang merupakan bagian bunga yang umumnya ditemui pada tanaman berbiji. Guna bakal biji merupakan buat melindungi serta jadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari lewat proses penyerbukan. Bakal biji yang dibuahi hendak tumbuh jadi biji. Baiklah, itu materi yang disampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat.